Pada zaman dahulu kala, siput belumlah memiliki rumah yang seperti kita kenal sekarang, yang bisa dibawanya kemana-mana. Ketika hari sangat terik, siput pun sangat kepanasan karena tidak memiliki pelindung. Ketika turun hujan, siput pun basah kuyup dan kedinginan. Siput yang jalannya pelan mencari rerumputan untuk berteduh. Namun sayang, rumput tidak bisa melindunginya dari air hujan. Siput tetap kehujanan dan kedinginan. Ketika hujan reda, siput pun kembali melanjutkan perjalanan mencari tempat berlindung. Siput tidak berputus asa mencari tempat yang nyaman dan aman. Beberapa ekor hewan yang bisa terbang lewat di atas siput. Mereka mengejek siput yang jalannya lambat dan bersusah payah berjalan di tanah yang becek. Tapi siput diam saja, tidak menanggapi ejekan mereka. Siput pun akhirnya sampai di bawah pohon. Siput yang kelelahan pun istirahat sebentar di bawah pohon. Dan dia beristirahat di sarang burung yang telah kosong di sebuah dahan pohon. Siput pun berbaring di sarang burung tersebut. Siput sangat bahagia akhirnya menemukan tempat tinggal yang bisa digunakan untuk beristirahat tanpa kedinginan dan kepanasan. Sayangnya ketika siput sedang enak-enaknya tidur, turun hujan disertai angin yang agak kencang. Dengan terpaksa, siput tidur dengan keadaan basah dan kedinginan. Tubuh siput pun menggigil. Pagi harinya, siput pun melanjutkan perjalanan mencari rumah yang lebih aman dan nyaman. Meskipun harus melewati yang basah, siput tidak menyerah. Setelah lama berjalan, siput mulai kelelahan dan kepanasan. Kemudian siput melihat sebuah pohon yang sangat indah dan banyak dahannya. Siput pun segera merambat naik ke batang pohon untuk mencari tempat yang nyaman untuk ditinggali. Siput bahagia sekali setelah menemukan lubang yang besar di pohon tersebut. Setelah berjalan jauh kepanasan dan kelelahan, siput akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Ketika sedang tidur pulas, siput pun dikejutkan dengan suara berisik yang sangat mengganggu. Siput melihat keluar, dan ternyata seekor burung pelatuk sedang melubangi pohon tersebut. Siput mengatakan, "Hai burung pelatuk, kamu ini mengganggu tidurku saja." Lalu kata burung pelatuk, "Hei siput, sebelum kamu datang ke pohon ini, aku sudah terlebih dahulu datang. Lihat lubang yang kamu tempati itu. Aku yang membuatnya," ucap burung pelatuk. Burung pelatuk pun melanjutkan melubangi pohon. Siput kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut dan mencari tempat yang lain. Setelah lama berjalan, siput menemukan sebuah lubang di tanah. Siput masuk ke dalam lubang tersebut yang ternyata sangat gelap. Meskipun gelap, tapi lubang ini sepertinya nyaman untuk ditinggali, kata siput. Belum lama siput masuk ke dalam lubang tersebut, tiba-tiba sepasang mata menyala dari kegelapan. "Hai, siapa kamu?" "Aku siput. Aku kira lubang ini tidak ada penghuninya," kata siput. Lalu kata mata menyala, "Pergilah, mengganggu tidurku saja." Kemudian siput pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan murung. Tempat nyaman yang bisa dijadikannya rumah, nan aman dan tidak kunjung ketemu.
Siput akhirnya sampai di sebuah pantai. Siput tanpa putus asa mencari tempat untuk dijadikannya rumahnya. Siput mendekati sebuah batu karang dan melihat banyak lubang. Ah, akhirnya ada tempat juga untuk beristirahat, ucap siput. Siput kemudian masuk ke salah satu lubang dan beristirahat dengan tenang. Siput dengan nyaman akhirnya bisa beristirahat. Dia kembali mengorok. Namun, sepertinya siput belum beruntung. Ketika malam tiba, air laut pasang surut. Air laut pelan-pelan merendam karang tempat siput beristirahat. Siput yang sangat kelelahan sepertinya tidak sadar kalau dirinya hanyut terbawa air laut. Nasib baik bagi siput, dia diselamatkan oleh seekor kepiting baik hati yang menolong siput. "Hai siput, bangunlah," kata kepiting. Di mana aku? "Hai kepiting, kenapa aku bisa berada di sini?" ucap siput. Kamu tadi hanyut di bawah air laut dan terdampar di pantai. Kalau aku tidak tolong kamu, kamu akan terseret ombak lagi dan bisa dimakan hiu," ucap kepiting. Siput pun turun dari atas kepiting. "Apa yang kamu cari hingga sampai ke tempat ini, siput?" ucap kepiting. Siput pun menjelaskan kepada kepiting kisahnya mencari tempat tinggal sampai ke pantai. Kasihan juga kamu ya. Seandainya aku bisa membantumu. Sudahlah, aku mau mencari makan dulu. Jangan menyerah ya siput. Dadah, kata si kepiting. Setelah kepergian kepiting, siput melihat ubur-ubur di tepi pantai. Siput pun mendatanginya. "Hai ubur-ubur, sedang apa kamu di sini?" ucap siput. Ya memang rumahku di sini. Jadi wajarlah kalau aku di sini. Kamu sendiri ada urusan apa hingga ke sini?" ucap ubur-ubur. Lagi-lagi siput menjelaskan tujuannya mengembara hingga sampai ke pantai ini. Tetapi kali ini kepada ubur-ubur. Kasihan juga ya kamu siput. Aku pun tak bisa menolong kamu. Lihat sendiri kan, rumahku adalah hamparan samudra yang luas, atapku adalah langit yang penuh bintang-bintang. Hahaha, ucap ubur-ubur. Siput kemudian pergi meninggalkan ubur-ubur. Dia berjalan menyusuri pasir di pantai. Tidak lama kemudian, siput berjalan, dia melihat sebuah cangkang kosong yang indah. Tok, 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 tok. "Hai, apakah ada hewan di dalam cangkang ini?" ucap siput. Siput menunggu beberapa saat, ternyata tidak ada hewan di dalam. Siput segera masuk ke dalam cangkang tersebut. Lumayan juga cangkang ini. Sepertinya nyaman untuk istirahat. Cangkang ini sangat indah dan ringan dan juga nyaman, ucap siput. Sepertinya siput punya ide yang sangat menarik. Siput ternyata memasang cangkang itu di punggungnya. Siput merasa sangat cocok dengan cangkang tersebut. Cangkang tersebut selain indah juga sangat ringan. Siput pun mencoba sambil berjalan. Akhirnya siput menemukan rumah yang selama ini diidam-idamkannya. Sebuah cangkang yang indah dan ringan serta nyaman. Cangkang tersebut bisa dibawa siput kemanapun ia pergi, sehingga dia tidak perlu mencari tempat untuk berteduh. Sejak saat itulah siput dikenal sebagai hewan yang memiliki cangkang sampai sekarang. Tamat. Baik, terima kasih. Sekianlah dongeng yang bisa saya ceritakan. Apabila ada kesalahan kata atau ekspresi yang tidak menyenangkan, saya meminta maaf. Terima kasih.